Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 13 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala, Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Willy Siana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Buddhisme adalah ilmu pengetahuan yang paling maju. Kamu dapat mempelajari segala jenis mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran ini tidak dapat mengajarimu bagaimana cara hidup dengan bahagia. Karena semua mata pelajaran ini tidak memahami sifat kerja dari pikiran. Hanya Buddha yang telah benar-benar memahami sifat kerja dari pikiran. Bagaimana pikiran dapat membuatmu bahagia, dan bagaimana pikiran dapat membuatmu sedih. Tidak ada ilmu pengetahuan ataupun mata pelajaran lain di dunia ini yang mengajarimu bagaimana cara memperlakukan pikiran ini. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Pada video part 13 ini, saya akan membacakan bagian 13, Umat Awam asal Sydney, Australia, 6 Juli 2015. Tan Ajahn, apakah ada hal yang kamu ingin tanyakan? Umat awam, pria. Ya, di dalam salah satu buku, Tan Ajahn menyebutkan tentang mengejar bus terakhir. Itu artinya bahwa kita memiliki sebuah kesempatan yang sangat baik karena kita mengetahui ajaran Buddha di kehidupan ini. Dan kita tidak tahu jika kita terlahir kembali lagi, apakah akan ada ajaran Buddha. Jika saya tidak dapat mencapai setidaknya level sotapanna di kehidupan ini, apa yang Tan Ajahn sarankan? Bagaimana saya dapat memastikan bahwa saya akan terlahir dan terhubung kembali dengan Buddha dan ajarannya di masa depan? Tan Ajahn, ikuti saja ketiga ajaran Buddha. Hindarilah melakukan kama buruk, lakukanlah hanya kama baik, dan sucikanlah pikiranmu. Inilah cara yang akan menjamin kehidupanmu ada di alam manusia atau alam spiritual yang tinggi. Menjalani ketiga ajaran itu mencegahmu agar tidak terlahir kembali sebagai seekor binatang atau terlahir di neraka. Inilah 3 hal dasar yang kamu harus lakukan. Lakukanlah karma baik,
memberikan dana, dermawan, baik hati, gemar menolong orang lain dan binatang. Janganlah menyakiti orang lain dan bermeditasilah. Pikiranmu kemudian dapat menjadi suci. Jika kamu dapat terus melakukan ini, itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan di setiap kehidupan di mana kamu terlahir kembali, kamu akan terus melakukan ini. Dan akhirnya kamu akan entah mencapai nibbana dengan mandiri, menjadikan dirimu sendiri seorang Buddha, atau bertemu dengan Buddha berikutnya. Dan kamu dapat mengikuti ajarannya dengan sangat mudah. Jadi, inilah pada dasarnya apa yang kita semua seharusnya lakukan. Terus melakukan kama baik, mencegah diri kita dari melakukan kama buruk, dan mencoba melenyapkan kekotoran-kekotoran batin di dalam pikiran kita, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ini akhirnya akan membawa kita ke nibbana, entah dengan mandiri atau dengan bantuan Buddha. Kita mungkin melupakan ajaran Buddha setelah kita mati dari kehidupan ini, dan bukannya melakukan kama baik dan melenyapkan kekotoran-kekotoran batin, kita mungkin melakukan kama buruk. Kita mungkin menambah kekotoran-kekotoran batin, dan jika kita melakukan ini, itu akan mengikat kita ke alam-alam kelahiran kembali. Lebih baik untuk mampu berpraktek sekarang dan menjadi tercerahkan. Begitu tercerahkan, kamu mengetahui apa yang baik untukmu dan apa yang buruk untukmu, apa yang membuatmu bahagia dan apa yang membuatmu sedih. Saat ini kita tidak tahu. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih. Kita tidak dapat mengendalikannya. Ketika kamu menjadi tercerahkan, kamu akan melihat penyebab yang membuatmu bahagia, dan kamu akan melihat penyebab yang membuatmu sedih. Jadi, yang kamu harus lakukan hanyalah melenyapkan penyebab yang membuatmu sedih, dan mengembangkan penyebab yang membuatmu bahagia. Maka, kamu akan bahagia di sepanjang waktu. Ketika kamu bahagia di sepanjang waktu, kamu berada dalam nibbana. Apakah ini dapat dipahami? Umat awam pria. Ya. Tan Ajan. Kamu sekedar harus terus melakukan apa yang telah dan sedang kamu lakukan. Lakukanlah lebih dan lebih lagi. Lakukanlah sampai kamu akhirnya melihat 4 kebenaran mulia di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Saat ini, 4 kebenaran mulia ada di dalam teks, di dalam kata-kata Buddha, tetapi tidak di dalam pikiranmu. Sebenarnya, 4 kebenaran mulia sedang bekerja di dalam pikiranmu, tetapi kamu tidak melihatnya. Karena kamu tidak melihat ke dalam, kamu terus melihat keluar. Ketika kamu melihat keluar, ketika kamu melihat hal-hal, kamu berpikir bahwa hal-hal atau objek-objek ini membuatmu bahagia atau sedih. Namun, objek-objek ini bukanlah sesuatu yang membuatmu bahagia atau sedih. Hal yang membuatmu bahagia atau sedih ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Kebodohan batinmu membuatmu sedih. Kebijaksanaan, ajaran Buddha membuatmu bahagia. Jadi, kamu harus berpaling ke dalam, bukan melihat keluar. Kamu melihat ke dalam dengan bermeditasi. Ketika kamu menutup matamu dan berkonsentrasi pada pernapasanmu, kamu sedang menarik pikiranmu ke dalam. Ketika pikiran menjadi sepenuhnya tenang, pikiran telah masuk ke dalam. Begitu pikiran itu di dalam, pikiran akan mampu melihat apa yang pikiran sedang lakukan. Kerja dari pikiranlah yang membuatmu sedih atau bahagia.
Kamu tidak tahu kebenaran ini karena kamu tidak pernah melihat ke dalam. Kamu menyalahkan segala hal yang kamu lihat sebagai penyebab dari kebahagiaan dan kesedihanmu. Ketika kamu melihat seseorang yang kamu cintai mati, kamu menjadi sedih. Kamu menyalahkan kematian sebagai penyebab kesedihanmu. Tetapi kematian bukanlah penyebab yang membuatmu sedih. Penyebab yang membuatmu sedih adalah pikiranmu yang melekat pada kehidupan, melekat pada seseorang yang harus mati. Ketika kamu melekat pada sesuatu, kamu mau itu untuk bertahan. Namun, hal yang kamu lekati itu tidaklah bertahan. Dan ketika hal yang kamu lekati itu tidak bertahan, kamu menjadi sedih. Jika kamu memiliki kebijaksanaan, kamu dapat melihat hal-hal sebagaimana mereka adanya, melihat bahwa semua hal tidaklah bertahan. Dan ketika hal-hal tidak bertahan, kamu tidak menjadi sedih. Kamu memahami bahwa demikian hal-hal itu adanya. Jadi, kamu harus melatih pikiranmu untuk melihat hal-hal sebagaimana mereka adanya, bukan sebagai apa yang kamu hendaki. Saat ini, ketika kamu melihat hal-hal, kamu mau hal-hal menjadi seperti ini atau seperti itu. Kamu tidak memahami bahwa hal-hal itu tidak menjadi seperti apa yang kamu hendaki. Hal-hal itu menjadi seperti apa yang hal-hal itu hendaki. Jika kamu bermeditasi dan pikiranmu telah masuk ke dalam, kamu kemudian dapat melihat bahwa kesedihan dan kebahagiaan adalah kerja dari pikiranmu. Pikiranmu bahagia jika pikiranmu merelakan segala hal. Pikiranmu menjadi sedih ketika pikiranmu menjadi melekat terhadap segala hal. Itulah intinya. Begitu kamu masuk ke dalam, kamu mengetahui apa yang harus dilakukan. Kamu mengetahui bahwa kamu harus merelakan segala hal. Kamu seharusnya tidak memiliki kemelekatan terhadap apapun. Tidak ada kemelekatan terhadap kepemilikanmu, istrimu, keluargamu, teman-temanmu, statusmu, atau apapun yang kamu miliki. Kamu harus tidak melekat terhadap hal-hal itu, karena cepat atau lambat hal-hal itu akan lenyap. Ketika hal-hal itu lenyap, jika kamu melekat terhadap hal-hal itu, kamu menjadi sedih. Jika kamu merelakan, kamu menjadi bahagia. Inilah makna dari pencerahan, untuk melihat kerja dari pikiranmu, untuk melihat Ia yang menciptakan kebahagiaan dan kesedihan. Kamu bahagia atau sedih tidak disebabkan oleh kekayaan yang kamu miliki atau kekayaan yang hilang darimu. Kemelekatanmu atau kerelaanmu adalah biang keladi utama. Penyebab utama kebahagiaanmu atau kesedihanmu. Kamu tidak dapat melihat kebenaran ini karena kamu senantiasa melihat keluar. Kamu berpikir kamu bahagia ketika kamu mendapat dan kamu sedih ketika kamu kehilangan. Kamu menyalahkan kehilangan tersebut sebagai masalahnya. Kamu tidak mau kehilangan. Semakin keras kemauanmu untuk tidak kehilangan sesuatu, semakin sedih kamu jadinya. Orang-orang tidak memahami alasan mengapa mereka harus melepaskan kekayaan untuk bahagia. Orang-orang selalu berpikir bahwa mereka harus memiliki kekayaan yang melimpah untuk bahagia. Kebenarannya adalah sebaliknya. Kamu dapat menjadi bahagia meskipun kamu tidak memiliki kekayaan, seperti Buddha. Beliau melepaskan semua kekayaannya, hidup sebagai seorang pengemis, dan beliau bahagia karena beliau tidak memiliki apapun yang bisa hilang dari beliau. Ketika kamu tidak memiliki apapun yang bisa hilang darimu, kamu tidak menjadi sedih.
Hanya ketika kamu memiliki sesuatu yang bisa hilang, kamu menjadi sedih ketika kamu kehilangannya. Kesedihan dan kebahagiaan dari pikiran bergantung pada kemelekatan atau keterikatan kamu atau kerelaan kamu terhadap hal-hal yang kamu miliki. Jika kamu kehilangannya, kamu tidak merasa sedih karena kamu siap merelakannya. Namun, jika kamu masih melekat padanya, ketika hal itu meninggalkanmu, kamu menjadi sedih. Jadi, bukanlah kehilangan atau memperoleh sesuatu yang membuatmu sedih atau bahagia, melainkan kemelekatan atau kerelaan kamu. Itulah 4 kebenaran mulia dalam kalimat praktis. Untuk meringkasnya, antara kerelaan atau kemelekatan, jika kamu dapat merelakan, kamu akan terbebas dari kesedihan. Jika kamu melekat atau kamu terikat terhadap hal-hal, kamu akan tunduk terhadap kesedihan dan kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Umat awam, pria. Bagaimana saya dapat merelakan keluarga saya? Keluarga saya masih memerlukan saya. Saya tidak dapat meninggalkan mereka begitu saja dan membiarkan mereka menderita. Tan Ajan. Bagaimana jika mereka meninggalkanmu? Pernahkah kamu berpikir bahwa mereka mungkin meninggalkanmu sebelum kamu meninggalkan mereka? Umat awam, pria. Namun, sekarang mereka tidak meninggalkan saya. Tan Ajan. Iya, tetapi ada kemungkinan. Mungkin suatu hari mereka naik kereta, dan kereta tersebut tabrakan. Mereka meninggalkanmu bahkan sebelum kamu meninggalkan mereka. Apa yang kamu lakukan kemudian? Umat awam, pria. Saya mungkin menjadi seorang biku. Tan Ajan. Kamu dapat menjadi seorang biku sekarang. Cukup berpikir bahwa mereka telah meninggalkanmu, karena cepat atau lambat mereka akan meninggalkanmu. Jika mereka tidak meninggalkanmu, kamu akan meninggalkan mereka, bukan? Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan hidup bersama selamanya? Mengapa kamu tidak melihatnya dengan cara demikian? Jika kamu melihat bahwa akhirnya akan ada perpisahan, jadi apa perbedaannya berpisah sekarang dengan berpisah nanti? Itu sama saja. Kemelekatanmu yang membuatmu berpikir bahwa kamu tidak dapat meninggalkan mereka. Tetapi, jika kamu senantiasa mengingatkan dirimu tentang kebenaran mengenai perpisahan, kamu dapat merelakan mereka. Kamu tidak pernah merenungkan fakta dari perpisahan dengan cukup keras. Kamu masih berpikir bahwa kamu akan hidup bersama selamanya. Tetapi mereka dapat meninggalkanmu, atau kamu dapat meninggalkan mereka pada hari apa saja. Mungkin hari ini, mungkin besok, siapa yang tahu. Namun, akhirnya itu akan terjadi. Mungkin terlalu terlambat bagimu untuk menjadi seorang biku ketika mereka meninggalkanmu pada usia 80. Jika kamu berpikir bahwa mereka meninggalkanmu sekarang, kamu masih dapat menjadi seorang biku. Inilah makna dari perenungan tentang ketidakkekalan. Kamu harus melihat segala hal sebagai tidak kekal dan tidak jadi soal kapan. Sekali mereka tidak kekal, mereka tidak kekal. Hari ini ataupun besok tidak jadi soal. Jadi, kamu harus senantiasa merenungkan ketidakkekalan sampai kamu akhirnya teryakinkan bahwa inilah kebenarannya. Inilah yang akan terjadi, cepat atau lambat. Lebih cepat, lebih baik, agar kamu memiliki waktu untuk mempersiapkan dirimu. Kamu tidak harus meninggalkan mereka. Kamu sekedar harus merelakan mereka.
Tidak ada ikatan yang melekat terhadap mereka. Itu seperti Buddha ketika beliau mendengar bahwa istrinya melahirkan seorang putra. Beliau mengatakan, "Oh, satu lagi ikatan datang." Jadi, beliau merelakan ikatan tersebut. Buddha mengajari kita untuk senantiasa merenungkan ketidakkekalan, perpisahan, dan kematian. Jika kamu dapat merenungkan ketiga hal itu secara terus-menerus, kamu kemudian mengetahui bahwa inilah yang akan terjadi dan tidak jadi soal kapan itu akan terjadi. Intinya adalah, apakah kamu siap untuk membiarkannya terjadi? Itulah ujiannya. Kamu harus bertanya pada dirimu, apakah kamu siap untuk membiarkan ini terjadi? Jika kamu siap, kamu tidak akan merasa sedih ketika itu terjadi. Jika kamu tidak siap, ketika itu terjadi, kamu menjadi sedih. Itulah segenap tujuan dari praktek Buddhisme, untuk mengatasi kesedihan, untuk menyingkirkan kesedihan dari hati. Kesedihan adalah layaknya sebuah penyakit. Ketika kamu sakit, apa yang kamu lakukan? Kamu harus menyingkirkan sakitmu, bukan? Kamu harus minum obat untuk menyingkirkannya. Sama halnya, praktek Buddhisme adalah seperti obat. Segenap tujuan praktek adalah untuk menyingkirkan kesedihanmu. Jika kamu tidak menggunakan Buddhisme untuk menyingkirkan kesedihanmu, apa gunanya mengikuti Buddhisme? Kamu membaca ajaran Buddha, tetapi kamu tidak mengikuti ajarannya. Kamu mengatakan, "Oh, saya tidak dapat meninggalkan keluarga saya. Saya tidak dapat melepaskan keluarga saya." Itu artinya kamu menentang instruksi doktermu. Doktermu mengatakan, minumlah obat ini dan kamu akan sembuh. Dan kamu mengatakan, saya tidak mau menjadi sehat. Jadi, sedari awal, apa gunanya pergi dan menemui dokter? Sang dokter mengatakan, renungkanlah kematian, renungkanlah perpisahan, renungkanlah ketidakkekalan. Jika kamu terus melakukannya, suatu hari kamu akan melihat bahwa tidak ada jalan keluar yang lain. Perpisahan adalah nyata, kematian adalah nyata. Begitu kamu melihat ini, maka satu-satunya cara yang kamu dapat lakukan adalah dengan merelakan segala hal. Hal-hal yang akan hilang darimu pada akhirnya. Ketika kamu merelakan, kamu dapat kemudian menyingkirkan kesedihanmu. Salah satu alasan mengapa kamu tidak dapat merelakan adalah karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kamu mengetahuinya, tetapi kamu tidak dapat merelakannya. Jadi, kamu harus membangun kekuatan mental. Kekuatan mental yang kamu perlukan adalah praktek meditasi. Kamu harus mengonsentrasikan pikiranmu agar menjadi satu. Saat ini pikiranmu tersebar. Kamu mau menarik pikiranmu ke satu titik untuk menjadi kuat. Kamu perlu sepenuhnya fokus, sepenuhnya terkonsentrasi. Dalam rangka agar kamu dapat melakukan ini, kamu memerlukan sesuatu seperti sebuah penangkal petir. Ketika kamu membangun sebuah rumah, dalam rangka untuk melindungi rumahmu dari sambaran petir, kamu memerlukan sebatang logam. Jadi, ketika ada sambaran petir, petir akan menuju batang itu dan batang tersebut akan mengarahkan petir ke tanah. Bukan menghantam atap dan menghancurkan rumah. Itulah penangkal petir. Kamu memerlukan sesuatu untuk mengumpulkan pikiran menjadi satu dan ini disebut perhatian. Perhatian adalah seperti penangkal petir. Kamu harus fokus pada satu objek seperti napasmu. Untuk mengembangkan perhatian terhadap napas, sadari hanya napasmu dan bukan yang lain dari itu. Janganlah membiarkan pikiranmu menyebar ke hal-hal lain, tetapi konsentrasikanlah dengan sekedar mengawasi pernapasanmu. Maka pikiranmu dapat menjadi satu. Ketika pikiran menjadi satu, pikiran menjadi damai dan tenang dan kuat. Kemudian pikiran dapat menyingkirkan kemelekatanmu
karena kamu melihat bahwa kemelekatan adalah penyebab kesedihanmu. Jadi, kamu harus melatih perhatian, membawa pikiranmu ke satu titik. Janganlah membiarkan pikiranmu berpikir, karena ketika kamu berpikir, pikiranmu mulai pergi ke segala tempat. Kamu secara fisik berada di sini, tetapi pikiranmu dapat berada di Sydney saat ini. Tubuhmu di sini, tetapi pikiranmu dapat berada di Sydney, di Bangkok, atau di seluruh dunia. Kamu memerlukan sesuatu untuk membawa pikiran yang tersebar itu menjadi satu. Kamu memerlukan perhatian terhadap sebuah objek, entah tubuhmu, suatu mantra, atau napasmu. Jika kamu dapat membawa pikiranmu untuk fokus pada satu titik, pikiran itu akan menjadi tenang, damai, dan kuat. Pikiranmu dapat melakukan apapun yang kebijaksanaan suruh pikiran untuk lakukan. Ketika kebijaksanaan mengatakan bahwa kesedihanmu disebabkan oleh kemelekatanmu, dan untuk menyingkirkan kesedihanmu, kamu harus menyingkirkan kemelekatanmu. Dan jika pikiranmu kuat, kamu dapat menyingkirkan kemelekatan itu, karena kamu mengetahui cepat atau lambat akan ada perpisahan. Tidak jadi soal apakah hari ini atau besok, itu sama saja. Itu adalah sebuah perpisahan. Jika kamu masih melekat terhadapnya, besok kamu masih akan sedih. Jika kamu melekat terhadapnya hari ini, kamu sedih hari ini. Jika kamu dapat merelakannya hari ini, kamu tidak akan sedih hari ini. Jadi, tujuan dari meditasi Buddhis adalah untuk menyingkirkan kesedihan kita yang disebabkan oleh kemelekatan kita pada hal-hal dan orang-orang. Hal-hal dan orang-orang tidaklah kekal. Mereka datang dan pergi. Mereka tidak akan senantiasa bersamamu. Mereka bukanlah kepemilikanmu. Hal-hal dan orang-orang adalah seperti sesuatu yang kamu pinjam dari orang lain. Dan suatu hari, kamu harus mengembalikannya. Begitu kamu melihat kebenaran ini, jika kamu memiliki kekuatan di dalam pikiranmu, kamu dapat merelakan kemelekatanmu karena kamu tidak mau sedih. Kamu mau membunuh dirimu sendiri. Kesedihan itu buruk. Ketika kamu merasa sedih, terkadang kamu mau membunuh dirimu sendiri. Kesedihan itu merugikanmu. Kesedihan tidak baik untukmu. Kesedihan itu disebabkan oleh kemelekatanmu, dan kemelekatan tidaklah baik untukmu. Kamu harus menyingkirkan kemelekatanmu. Cobalah untuk mengembangkan perhatian sampai titik di mana kamu dapat membawa pikiranmu ke dalam untuk menjadi damai dan tenang. Begitu kamu memiliki itu, sangatlah mudah untuk merelakan segala hal, karena kamu dapat ada dengan dirimu sendiri. Kamu tidak memerlukan apa-apa. Saat ini, kamu memerlukan keluargamu untuk membuatmu bahagia. Sebelumnya, ketika kamu sendirian, kamu merasa kesepian. Kamu berpikir, mungkin jika kamu memiliki sebuah keluarga, kamu akan bahagia. Itu karena kamu tidak dapat hidup sendirian. Kamu tidak bahagia sendirian. Jika kamu bermeditasi dan pikiranmu menjadi tenang, kamu dapat bahagia sendirian. Kemudian, kamu tidak memerlukan siapapun atau apapun. Inilah yang kurang darimu saat ini. Kebahagiaan di dalam yang ada di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu tidak memiliki kebahagiaan di dalam, kamu mencari kebahagiaan di luar. Kebahagiaan di luar adalah sementara. Kebahagiaan di luar itu datang dan pergi. Kebahagiaan di luar itu dapat pergi dengan tiba-tiba. Apa yang terjadi ketika kebahagiaan pergi dengan tiba-tiba? Kesedihan datang seketika. Ini karena kamu tidak melihat ketidakkekalan dari peristiwa. Kamu berpikir kebahagiaan yang kamu peroleh akanlah kekal. Tetapi tidak demikian. Kebahagiaan-kebahagiaan yang kamu peroleh itu dapat meninggalkanmu kapan saja, hari apa saja. Jadi, cobalah untuk menemukan kebahagiaan di dalam dirimu sendiri
dengan bermeditasi. Begitu kamu memiliki kebahagiaan ini di dalam dirimu, maka kamu tidak memerlukan kebahagiaan dari orang-orang atau hal-hal lain. Kamu dapat merelakan. Jika mereka masih bersamamu, itu tidak apa. Itu tidak jadi soal. Namun, kamu tidak lagi memerlukan mereka untuk membuatmu bahagia. Jika mereka tidak mau meninggalkanmu, kamu membiarkan mereka tinggal bersamamu. Tetapi, jika mereka mau meninggalkanmu, itu tidak apa-apa juga. Itu tidak jadi soal. Itulah alasan mengapa kita harus bermeditasi untuk membangun suatu jenis kebahagiaan yang baru, agar kita tidak harus mengandalkan kebahagiaan yang mana kita harus memakai orang-orang atau hal-hal lain untuk membuat kita bahagia. Umat awam pria. Terkadang ketika bermeditasi, kaki saya kebas. Tan Ajahn, abaikanlah saja. Berkonsentrasilah pada meditasimu. Itu akhirnya akan hilang. Segala hal tidaklah kekal. Umat awam pria. Apakah saya masih dapat berjalan sesudahnya? Tan Ajahn, iya. Itu alami untuk tubuh kita seperti itu. Cukup pahami sifat dari tubuh. Kondisi di dalam tubuh berubah dikarenakan kondisi-kondisi yang berbeda. Pada akhirnya, tubuh akan menjadi sebuah mayat. Mengapa mengkhawatirkannya? Apa yang kamu harus khawatirkan adalah pikiranmu. Pikiran adalah sesuatu yang merupakan milikmu. Sesuatu yang akan bersamamu di sepanjang waktu. Namun, tubuh ini hanya bersamamu untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, kamu akan meninggalkan tubuh ini. Jadi, tidak perlu terlalu banyak mengkhawatirkan tubuhmu. Khawatirkanlah pikiranmu. Bagaimana untuk membuat pikiranmu bahagia adalah sasarannya. Ketika kamu bermeditasi, kamu mau mengendalikan pikiranmu. Begitu pikiranmu terkendali, pikiranmu dapat menjadi bahagia. Ketika pikiranmu bahagia, apapun yang terjadi terhadap tubuhmu tidak menyusahkan pikiranmu. Saat ini, apapun yang terjadi terhadap tubuhmu menyusahkan pikiranmu, karena pikiranmu melekat terhadap tubuhmu. Begitu kamu bermeditasi, kamu dapat menarik tubuhmu agar tidak melekat terhadap tubuh, dan begitu pikiran tidak melekat terhadap tubuh, apapun yang terjadi pada tubuh tidak jadi soal. Tubuh adalah seperti tubuh milik orang lain. Kamu tidak disusahkan oleh tubuh milik orang lain, entah tubuh itu sakit atau tidak, bukan? Namun, mengapa kamu disusahkan oleh tubuhmu? Karena kamu melekat terhadap tubuhmu. Jika kamu tidak melekat terhadap tubuhmu seperti halnya kamu tidak melekat terhadap tubuh milik orang lain, maka apapun yang terjadi pada tubuhmu adalah persis seperti sesuatu yang terjadi pada tubuh orang lain. Itu tidak akan mempengaruhi pikiranmu. Itulah tujuan meditasi. Kamu mau menarik pikiranmu keluar dari tubuhmu. Begitu pikiran keluar dari tubuh, apapun yang terjadi pada tubuh tidak jadi soal dan tidak menyusahkan pikiran. Pikiran adalah seperti seseorang yang tinggal di dalam rumah. Ketika rumah terbakar, itu mempengaruhi orang yang tinggal di dalam rumah, bukan? Namun, jika orang tersebut keluar dari rumah, apapun yang terjadi pada rumah tersebut tidak jadi soal, bukan? Jadi, kamu harus membuat pikiran keluar dari tubuh. Dengan bermeditasi, kamu sedang membuat pikiran keluar dari tubuh. Kamu membuat pikiran kembali ke dalam pikiran, yang mana tidak berada di dalam tubuh. Pikiran ada di dalam lingkungan yang berbeda. Tubuh ada di dalam lingkungan fisik. Tetapi pikiran ada di dalam lingkungan psikis. Pikiran tidak suka tinggal di dalam lingkungan psikis. Pikiran suka tinggal di dalam lingkungan fisik. Pikiran suka tinggal di dalam tubuh. Jadi,
apapun yang terjadi pada tubuh mempengaruhi pikiran. Jika kamu dapat menarik pikiran keluar dari lingkungan fisik dan membawanya kembali ke dalam lingkungan psikis, maka apapun yang terjadi terhadap tubuh tidak akan mempengaruhi pikiran. Itulah tujuan dari memisahkan pikiran dari tubuh. Jika kamu terkonsentrasi sepenuhnya, apapun yang terjadi terhadap tubuh tidak mengganggu pikiran. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit di tubuh, itu tidak akan mempengaruhi pikiran karena pikiran tidak ada di dalam lingkungan fisik lagi. Pikiran ada di dalam lingkungan psikis. Buddha mengibaratkan tubuh dengan sebuah rumah yang sedang terbakar. Mengapa kamu tinggal di dalam rumah yang sedang terbakar? Keluar, atau kamu akan terbakar suatu hari. Tubuh akan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Itulah makna dari tubuh yang sedang terbakar. Jadi, pikiran harus keluar dari tubuh. Dengan merelakan tubuh, dengan masuk ke dalam konsentrasi, menarik pikiran keluar dari tubuh. Jika kamu bermeditasi, kamu paham apa yang sedang saya katakan. Jika kamu berhasil dalam meditasimu dan pikiranmu dapat masuk ke dalam jhana, maka kamu memahami apa yang saya sedang katakan. Saat ini, kamu masih bersama tubuhmu, sehingga kamu tidak paham. Ketika berpikir bahwa kamu dan tubuhmu adalah satu, sehingga kamu berpikir apapun yang terjadi terhadap tubuhmu, terjadi terhadapmu juga. Kamu adalah pikiran. Pikiran adalah ia yang berpikir, ia yang mengetahui. Bukanlah tubuh yang berpikir dan mengetahui. Tubuh dan pikiran adalah dua orang berbeda. Tubuh adalah seperti rumah, dan pikiran adalah seperti penghuni rumah. Jika kamu mau aman, kamu harus keluar dari rumah, karena suatu hari rumah tersebut akan roboh. Umat awam, pria. Saya harap saya dapat berhasil dengan cepat. Tan, Ajahn, ini soal melakukannya saja. Itu saja. Semakin banyak kamu melakukannya, semakin cepat itu jadinya. Semakin sedikit melakukannya, semakin lama waktu yang diperlukan. Berapa jam kamu bermeditasi dalam sehari? Umat awam pria, selama 2 minggu terakhir, mungkin 10 jam. Tan Ajahn, bagaimana jika melakukannya untuk sepanjang tahun? Mengapa kamu tidak bermeditasi 10 jam sehari? Kamu memiliki waktu untuk bermeditasi, tetapi kamu tidak bermeditasi. Kamu mendedikasikan waktumu untuk hal-hal tertentu yang lain. Dalam 2 minggu terakhir ini, kamu dapat mendedikasikan waktumu untuk bermeditasi. Jadi, mengapa kamu tidak mendedikasikannya sepanjang tahun? Kamu akan mendapatkan banyak hasil dengan sangat cepat. Jika kamu membandingkan seorang profesional dengan seorang amatir, misalnya dalam olahraga golf, siapakah yang lebih baik? Seorang pemain profesional atau seorang pemain amatir? Sama halnya dengan seorang meditator. Seorang meditator amatir atau seorang meditator profesional? Buddha dan para muridnya adalah semua meditator profesional. Itulah alasan mengapa mereka memenangkan semua turnamen. Mengapa para amatir tidak pernah memenangkan turnamen sama sekali? Karena para amatir melakukannya untuk kesenangan. Buddha dan para muridnya tidak melakukannya untuk kesenangan. Mereka melakukannya untuk keselamatan. Itulah perbedaannya. Pikiran adalah hal yang paling penting karena pikiran bertahan selamanya. Tubuh hanya bertahan untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa baik kamu menjaga tubuh, kamu akan kehilangannya suatu hari nanti. Jika kamu menjaga pikiran dengan baik, kamu akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi dari pikiran itu. Itulah pikiran Buddha dan para muridnya. Mereka menjaga pikiran mereka dengan baik, sehingga mereka menjadi sangat bahagia selamanya. Akhir dari tanya jawab. Sadhu,
Sadhu, sadhu. Pada halaman sebaliknya, terdapat sebuah foto dari seekor kupu-kupu. Demikianlah saya akhiri video part 13 sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 14 dari buku ini, yaitu Singapura via Skype, 9 Agustus 2015. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang